Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Alaq. Dan ini pertemuan yang ketiga. Sampai kita kepada firman-Nya, Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu ar-ruj'a, kembali. Nah, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Tsumma qala 'azza wa jalla", kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman muhaddidan, untuk memperingatkan atau mengancam, hadzat taghiyah, orang-orang atau manusia yang sifatnya melampaui batas. Sebagaimana telah diterangkan yang lalu, manusia itu wataknya atau tabiatnya melampaui batas, yang disebut dengan tagha. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kemudian di ayat ini Allah ancam mereka manusia dengan firman-Nya, Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu manusia itu kembali. Ai al-marja'u, maksudnya kembali. Yakni maksudnya mahma taghaita, setinggi apapun kamu melampaui batas, atau sejauh apapun kalian melampaui batasan Allah, wa alauta, dan setinggi apapun kamu merasa tinggi, wastakbarta, dan sebesar apapun kamu sombong, ya, wastagnaita, dan setinggi apapun kamu merasa lebih cukup, tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada agama Allah. Fa inna marji'aka ilallahi azza wajal, maka pasti kembali kamu itu kepada Allah. Nah, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, illa man tawalla wa kafar. Ini ayat 23, ayat 22-nya, fadzakir lasta alaihim bimusaitir, ya. Berilah peringatan manusia itu hanya saja kalian, kata Allah, kamu tidak bisa menguasai mereka. Jadi kita ini manusia cuma bisa menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak mempunyai kuasa pada manusia. Rasulullah SAW orang yang paling beriman, paling bertakwa, paling mengerti agama Allah dari seluruh sisinya, baik itu akidah, ibadah, akhlak. Beliau pun tidak bisa memberikan hidayah pada manusia. Makanya oleh Allah dikatakan fadzakir lasta alaihim bimusaitir, kamu hanya bisa memberi peringatan, mengingatkan,
dan kamu tidak memiliki kuasa terhadap manusia. Illa man tawalla wa kafar. Adapun orang yang berpaling, ya, berpaling dari Allah, berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar As-Sunnah, tidak mau belajar agama Allah. Wa kafar, dan kafar menolak. Kafar itu menolak. Kenapa berpaling? Karena dia menolak agama Allah, tidak butuh. Yang disebut dengan togo. Innal insana layat'u fayu'adzibuhullahu al-adzab al-akbar. Maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang besar. Jadi bukan perkara remeh, bukan perkara yang enteng. Terutama nanti ketika sampai berdiri di hadapan Allah. Nasibnya ditentukan oleh bagaimana sikapnya di dunia terhadap agama Allah. Ya. Nasib darah dan dagingnya itu tergantung dari sikapnya di dunia ini terhadap agama Allah. Maka belajar agama itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Orang yang berpaling dan kufur, Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang besar. Fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kembali mereka. Ini ya, sama dengan ini ya. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu manusia itu kembali. Di sini juga inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami, kepada Allah kembalinya mereka. Nah, sampai pun Fir'aun misalnya yang mengaku dirinya gambaran orang paling sombong, sampai mengaku dirinya Tuhan, dia juga akan kembali kepada Allah. Summa inna alaina hisabahum, kemudian urusan kami untuk menghisab mereka. Maka akan ditanya bagaimana dia berbuat di dunia. Nah, wa idza kana marji'u ilallah, apabila kembalinya semua manusia kepada Allah, atau apabila segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, fi kullil umur, fa innahu la yumkin, maka tidak mungkin atau tidak bisa li ahadin, bagi seseorang atau siapapun tidak akan bisa an yafirra min qada'illahi abadan. Siapapun tidak akan bisa lari dari takdir Allah selamanya. Manusia bertingkah bagaimanapun itu tidak akan bisa keluar dari takdir Allah, dari ketentuan Allah. Wala min sawabillahi wa adlihi, dan tidak akan bisa keluar dari balasan Allah, dan tidak akan bisa lepas dari keadilan Allah. Nah, yang durhaka akan mendapati siksa yang besar di sisi Allah sebagai wujud atau pelaksanaan dari sifat Allah, yaitu adil. Allah itu maha adil. Nah, wa qauluhu inna ila rabbikar ruj'a, firman Allah sesungguhnya kepada Rabbmu kamu kembali. Rubbama naqulu, bisa kita katakan innahu a'am, bahwa maknanya itu lebih umum, minal wa'idi wat tahdid, dari sekedar ancaman.
Kalau ayat tadi memang kalau ayat ini di surat ini, surat Al-Alaq ini, maksud ayat ini ancaman. Ancaman siksa Allah kepada orang yang kena penyakit togo, melampaui batas. Tapi ayat ini bisa bermakna umum, lebih umum lagi dari sekedar ancaman. Yakni annahu yashmilu al-wa'id wal tahdid. Maksudnya ayat ini bisa meliputi, bisa bermakna ancaman. Nah, wa yashmilu ma huwa a'am, atau juga bisa bermakna lebih umum lagi. Bagaimana lebih umum? Fayakunul makna anna ilallahi marji'a fi kulli syai'in fil umuri syari'ah. Bahwa segala urusan-urusan syariah itu kembalinya kepada Allah. Wattahakum, dan demikian juga berhukum. Artinya segala aturan, mulai dari aturan terkecil di dunia ini maupun aturan sampai terbesar, aturan dunia misalnya. Kalau sekarang kita kenal PBB, ya. Maka aturan mereka sebenarnya aturan yang diridhoi oleh Allah apabila aturan mereka didasarkan kepada Alkitab dan Sunnah. Baru aturan itu dicintai, diridhoi oleh Allah. Sampai pun yang terkecil dalam membina keluarganya, negara terkecil yaitu keluarga, rumah tangga, itu dikatakan dicintai, dikatakan hidup, diridhai oleh Allah kalau kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Mana dalilnya ini? Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu segala sesuatu itu kembali. Juga di firman Allah di ayat lain Allah kuatkan, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian menghadapi suatu masalah, ya, masalah besar atau masalah kecil, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasulnya, atau kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti ada solusi, ada jalan keluarnya. Nah, wal umurul kauniyati, bahkan kepada Allah lah segala urusan syar'i maupun urusan kauni. Ya, urusan kauni pun kembali kepada Allah. Al-marji'u fiha ilallah, semuanya kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, id tagisuna rabbakum, ketika kalian istighosah, atau ketika kalian istighosah kepada Rabbmu, fastajaba lakum, maka dikabulkan istighosah. Ini kan menghadapi masalah-masalah genting di dunia. Nah, itu kembali kepada Allah. Fala ruju'a, maka tidak ada tempat kembali lil abdi, bagi hamba, illa ilallah, kecuali kepada Allah. Kullul umuri, segala urusan, urusan dunia, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, urusan besar maupun kecil, tarji'u ilallahi azza wajal, semua kembali kepada Allah azza wajal. Yaf'alu ma yasha, Allah itu akan mengerjakan segala apa yang Allah kehendaki. Semua yang terjadi ini merupakan bentuk perbuatan Allah, karena Allah itu yang mengerjakan segala sesuatu, dan dikerjakannya oleh Allah karena Allah menghendaki, yang disebut dengan yasha atau iradah.
Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali karena Allah menghendaki. Baik yang baik maupun yang buruk. Hatta ma yasulu bainan nas, sampai pun yang terjadi di kalangan manusia minal hurub, ya, berupa peperangan. Jadi peperangan yang terjadi di dunia ini karena memang Allah Allah yang berbuat seperti itu. Allah yang menakdirkan adanya peperangan. Wal fitani, dan fitnah-fitnah. Wasyurur, berbagai kejelekan, bencana-bencana. Nah, fa innallaha, sesungguhnya Allah huwallazi qaddaraha, Allah lah yang menakdirkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu memang Allah menakdirkan. Nah, sehingga tidak ada yang menakdirkan selain Allah. Terjadinya kejelekan maupun kebaikan, perang maupun yang lainnya, itu karena memang Allah yang telah menakdirkan. Lakinnahu, hanya saja takdir Allah itu, terjadinya takdir Allah, qaddaraha li hikmatin, Allah takdirkan berdasarkan hikmah, berdasarkan hikmah atau kebijaksanaan. Allah maha bijaksana karena Allah itu punya nama Hakim. Kenapa Allah menakdirkan adanya perang? Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, walau sya'allahu, kalau Allah mau, maktatalal ladzina min ba'dihim, tidak akan berperang orang-orang setelahnya, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang pada mereka al-bayyinat, kejelasan. Peperangan di sini antara pembela kebenaran dan pembela kebatilan. Kalau Allah mau menakdirkan, bisa jadi memang bisa terjadi yang ada di dunia ini kebenaran saja, sehingga tidak terjadi perang antara kebaikan dan kebenaran, antara pembela Allah dan pembela syaitan, tentara Allah dan tentara syaitan. Nah, tidak terjadi, tidak ada di dunia ini kecuali kebaikan kalau Allah mau. Walakin ikhtalafu, hanya saja manusia itu berselisih. Nah, berbeda, manusia itu berbeda, ditakdirkan oleh Allah berbeda. Faminhum man amana, di antara manusia ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan di antara manusia ada yang kufur. Nah, walau sya'allahu maktatalu, kalau Allah mau, manusia itu tidak akan berperang, tidak akan bertengkar. Walakinnallaha yaf'alu ma yuridu, hanya saja Allah itu mengerjakan, melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan di sini tidak perlu kita bertanya lima, kenapa? Kenapa Allah menakdirkan adanya kekafiran, adanya keimanan? Maka perbuatan Allah itu tidak ditanya mengapa. Karena Allah itu yas'alu, Allah itu nanti yang akan bertanya, wala yus'alu, Allah tidak ditanya, ya. Manusia yang ditanya. Idan, kalau begitu, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu kembalinya manusia, yakunu fiha tahdidun, maka inna ila rabbikar ruj'a ini yang pertama bermakna ancaman bagi orang yang mempertahankan sifat tadi, sifat tagha, melampaui batas. Itu orang jelek, mempertahankan sifat jeleknya. Karena ayat ini dalam rangka untuk membersihkan sifat jelek itu, yaitu tagha, melampaui batas. Innal insana layatgha, manusia itu wataknya melampaui batas. Punya duit sudah melampaui batas.
Nah, ketika diberi melampaui batas, ketika tidak diberi dia berkeluh kesah, kesana sini stres, masuk rumah sakit jiwa. Saya pernah tanya ke pengurus penyakit jiwa di Lawang itu, apa penyebabnya mereka kebanyakannya? Mikir dunia. Kebanyakannya yang di rumah sakit jiwa itu mikir dunia. Sebenarnya dunia itu enggak perlu dipikir, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatat 120 hari dalam janin, ketika ditiupnya roh sudah dicatat rizkimu, itu sudah dicatat. Hari ini makan tempe, besok makan tahu, besok lagi makan pindang, besoknya lagi makan ayam. Itu sudah dicatat. Ketika memang catatannya makan tahu, dia tidak akan makan tempe dan tidak akan makan ayam. Kapan taunya kita memang takdirnya begitu? Setelah makan. Karena memang itu perkara gaib yang kita tidak tahu. Itu tidak akan berhenti catatan, orang itu tidak akan berhenti makan kecuali memang catatannya sudah habis. Catatan takdirnya habis, terakhir orang ini makan tempe misalnya. Nah, ya sudah, memang takdirnya sampai di situ. Rizkinya, catatan rizkinya sudah selesai, orang itu akan mati. Tapi kalau catatan rizkinya masih ada, orang itu mau ditusuk, mau diapakan, tidak akan mati. Mau jatuh dari atas, mau kejepit apa, tidak akan mati. Karena apa? Rizkinya masih ada. Tapi malah kebanyakan manusia itu karena jeleknya tadi banyak menghabiskan waktunya dan tenaganya mikir yang sudah dijamin. Itu kan sudah dijamin. Rizki itu sudah dijamin. Loh, kalau gitu buat apa mikir? Yang dipikir itu bagaimana keselamatan dirinya. Bagaimana supaya dirinya selamat di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Yang dipikir apa? Ya agama Allah dipikir dirinya. Ingat kepada Allah, ingat kepada hukum Allah, ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Itulah zikir. Jadi zikir itu 3, mengingat nama dan sifat Allah yang maha agung, mengingat hukum-hukum Allah, ini yang dilarang, ini yang diperintah, ini yang halal, ini yang haram, dan mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah takdir, Allah karuniakan padanya. Nah, inna ila rabbikar ruj'a ini bermakna ancaman kepada lihadzal insan, ancaman kepada manusia alladzi tagha, yang manusia itu melampaui batas. Kapan itu? Hina ra'a nafsahu mustaghniyan an rabbihi, ketika manusia itu melihat dirinya merasa cukup dari Allah. Jadi kita memang ini tidak boleh meyakini kita ini bisa lepas dari Allah. Walaupun sedetik, kita ini diperintahkan untuk selalu ingat, terutama hati. Karena zikir itu ada 3, zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Kalau dengan lisan misalnya membaca Al-Quran, berdakwah, menasehati. Zikir dengan anggota badan misalnya puasa, sholat. Nah, kalau lisan dan anggota badan itu mungkin bisa capek, boleh putus. Sedangkan kalau zikir dengan hati itu yang enggak boleh putus. Karena kalau putus nanti syaitan akan muncul menjulurkan belalainya, kemudian apa? Membisikkan kejelekan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi inna ila rabbikar ruj'a
ini ancaman kepada manusia, karena manusia ini memang bahan bakar neraka. Ancaman kepada mereka yang mempunyai sifat ini. Sekali lagi bahwa ayat ini Allah sampaikan pada kita untuk membersihkan sifat ini. Sifat apa? Togo, melampaui batas. Agar hati kita ini jangan sekali-kali merasa cukup. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala dalam doa, Allahumma la takilna ila nafsi. Ya Allah, janganlah sekali-kali Engkau serahkan diri kami ini kepada diriku. Nah, wa fiha, dan ayat ini juga ma huwa ashmalu wa a'am, bisa bermakna lebih luas dan lebih umum. Wa huwa annal marja'a, yaitu bahwa tempat kembali ilallahi fi kullil umur, segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Nah, summa qala, kemudian Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha. Nah, ara'aita di sini maksudnya kabarilah. Kabarilah aku olehmu alladzi yanha, tentang orang yang melarang. Ara'aital ladzi yanha, kabari aku tentang orang yang melarang. Melarang siapa? Abdan, melarang hamba idza shalla, ketika sholat. Itu artinya ya, kalau dialih bahasakan apa tadi? Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Kabari aku tentang orang yang melarang hamba ketika sholat. Nah, yakni ahbirni, tafsirnya yakni kabari aku an hali hadzal rajul, tentang keadaan orang ini, wa ta'ajjab min hali hadhir rajul, dan hendaknya heran, kita heran tentang keadaan orang ini. Alladzi yanha abdan, yaitu orang yang melarang hamba idza shalla, ketika orang itu sholat. Kok ada orang melarang sholat? Kita heran kok ada orang seperti itu. Itu yang maksud ayat ini. Fafil ayati, maka di ayat ini nahin wa manhiyun, ada yang melarang, ada yang dilarang. Alladzi yanha, itu yang melarang. Abdan idza shalla, itu yang yanha, itu yang melarang. Abdan itu yang dilarang. Fanahi, yang melarang, huwa taghiyatu Quraisy. Yang melarang itu adalah taghiyatu Quraisy. Taghiyah apa tadi? Melampaui batas. Orang Quraisy yang melampaui batas. Sikapnya, perbuatannya itu melampaui batas. Nah, kebablas. Siapa dia? Abu Jahlin, Abu Jahal. Wa kana yusamma fi Quraisyin Abul Hakam. Orang Quraisy, kafir Quraisy menamai Abu Jahal ini Abul Hakam, bapaknya hukum. Kenapa dinamai bapak hukum atau orang bijak? Li'annahum yatahakamuna ilaihi, karena manusia atau orang Quraisy mengembalikan urusan itu kepadanya. Berhukum itu kepada Abu Jahal, sehingga dinamai Abul Hakam. Wa yarji'una ilaihi,
manusia kembali kepadanya, sedikit-sedikit kembali padanya. Faghtarra binafsihi, maka Abu Jahal tertipu dengan dirinya. Ini namanya terfitnah oleh jabatan, ya. Atau ini juga masuk bahayanya terkenal itu seperti ini. Bahayanya banyak pengagum, banyak pengikut itu seperti ini. Apa? Tertipu dengan dirinya. Seperti siapa? Abu Jahal. Karena manusia banyak datang padanya tanya-tanya, wah saya ini berarti hebat. Nah, nyatanya banyak orang ke saya. Maka ini penyakitnya siapa? Abu Jahal. Saya hebat itu kan sudah ucapan kesombongan, ya. Karena setinggi-tingginya kita, sehebat-hebatnya itu merupakan karunia dari Allah. Kalau Allah cabut, gimana? Nah. Wa syaraka bil Islam, dan Abu Jahal ini sesak dengan Islam. Sempit dadanya karena adanya Islam. Karena Islam itu tidak mengajarkan kesombongan. Islam itu tidak mendukung penyakit-penyakit hati. Maka itu menyesakkan dada Fir'aun, dada Abu Jahal. Dan ini tanda orang yang sesat, dadanya sesak dengan ajaran Allah. Ya. Tandanya orang yang sesat itu sumpek, nah, terhadap ajaran Islam. Allah berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Sementara ajaran Islam itu kebanyakannya tidak cocok dengan kemauan nafsu manusia. Menyelisihi, berat bagi nafsu. Nah, maka perjuangan antara manusia itu di antara dua panggilan, di antara dua seruan. Seruan nafsunya dan seruan Allah. Tidak ada yang ketiga, manusia itu cuma dua. Maka di sana finishnya, akhirnya manusia itu hanya terbagi menjadi dua, orang yang selamat dan orang yang binasa. Yang selamat orang yang mampu mengendalikan, mampu menguasai nafsunya. Itu yang selamat dengan ditundukkan kepada Allah, ditundukkan kepada Islam. Dibimbing hatinya, nafsunya untuk nerima Islam. Laki suruh pelihara jenggot, dia sami'na wa ata'na, ikhlas, gembira, lapang dadanya. Nah, perempuan suruh tutup aurat pakai cadar, dia terima, lega, lapang dadanya. Walaupun bertentangan dengan nafsunya. Itu orang yang selamat. Yang kedua, orang yang binasa, orang yang celaka, yaitu orang yang dikuasai nafsunya. Tidak mampu menguasai nafsunya, maka dia dikuasai, terkungkung dan ditahan oleh nafsunya. Namanya maghrur, orang yang tertipu. Tidak ada yang ketiga, manusia itu antara seruan Allah dan seruan nafsunya. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, selalu memerintah kepada kejelekan. Nah, ini yang menimpa Abu Jahal. Sesak dadanya terhadap agama Allah. Dan tafsir ini, pelajaran ini disampaikan tentang sifat Abu Jahal ini agar mungkin masih ada di hati-hati kita sifat-sifat merasa
atau sifat-sifat sesak dengan agama Allah itu untuk dibersihkan. Nah, wa mata 'alal kufri, dan Abu Jahal itu mati di atas kekufuran. Padahal penyakitnya ini tadi, merasa cukup, merasa tinggi, tertipu pada dirinya sampai terseret pada kekufuran. Kama huwa ma'ruf, sebagaimana sudah ma'ruf. Hadzal rajulu, orang ini samahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Jahlin. Asal namanya siapa? Abal Hakam, diganti oleh Rasul menjadi Aba Jahlin. Menunjukkan bahwa mengikuti nafsu itu kebodohan. Mengikuti Islam adalah kebijaksanaan. Orang yang bijak pada dirinya adalah orang yang menundukkan dirinya pada Islam. Itu sesuai dengan zikir yang dia ucapkan, raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Barang siapa yang membaca ini 3 kali ketika pagi hari dan 3 kali ketika sore hari, maka dia akan merasakan ketenangan hidup. Akan dihilangkan oleh Allah kegelisahan-kegelisahan. Dan zikir ini merupakan zikir untuk memperbaharui iman. Jadi iman kita ini setiap hari diperbaharui dengan zikir ini. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Robku, yang mengatur diriku, yang menakdirkan pada diriku. Dan takdir Allah itu ada 2, yang baik dan yang buruk, aku ridho. Ketika aku ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ketika Allah menimpakan pada diriku kejelekan, aku ridho. Ketika aku ditimpa kebaikan, aku juga ridho. Karena semua itu takdir Allah, dan Allah tidak bermaksud jelek ketika Allah itu menakdirkan kejelekan pada diri kita. Diberi sakit oleh Allah, itu bukan Allah bermaksud jelek, tapi maksud Allah baik. Sehingga seluruh takdir Allah, apakah ketika Allah menakdirkan kebaikan maupun kejelekan, itu baik bagi Allah. Dan itu kita diajarkan ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina, aku ridho Islam sebagai amalan kami. Kami tunduk pada ajaran Allah. Wa bil islami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai teladan kami, baik akidah, ibadah maupun akhlak perilaku. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ketika keluar dari ini, maka yang pantas disebut kebodohan. Makanya dirubah oleh Rasul menjadi Abu Jahlin, Aba Jahlin. Sebagaimana juga Rasul sering merubah nama-nama jelek menjadi nama baik di kalangan sahabat. Nah, Diddu tasmiyatihim iyahu Abal Hakam, bertentangan atau berbalikan dengan penamaan orang Quraisy kepada Aba Jahlin yang diberi nama Abal Hakam, diganti, gak pantas. Nah, karena orangnya tidak bijak. Orang ngikuti nafsu kok dibilang bijak. Nah, wa amal manhi, adapun yang dilarang sholat, fahuwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-abdu, dan beliau itu abdu. Nah, apa abdu? Hamba. Makin tinggi penghambaan seseorang pada Allah, makin tinggi derajatnya. Rasulullah SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasoro, jangan kalian berlebihan memuji aku
seperti berlebihannya Nasara ila Isa bin Maryam kepada Isa. Wa inni Abdullah wa rasulihi, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Abdan idza shalla, yaitu hamba beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Nah, tadi dibahas ara'aital ladzi yanha, kabari aku tentang yang melarang. Siapa? Abu Jahal. Melarang apa? Abdan idza shalla, melarang hamba ketika sholat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahlin qila lahu disampaikan kepada Abu Jahal, inna Muhammadan yusalli indal Ka'bah, sesungguhnya Muhammad sholat di Ka'bah, amaman nas, di hadapan banyak manusia, banyak orang di situ, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, kafir Quraisy. Beliau sholat. Yaftanun nasu, maka manusia untuk menghalangi manusia, wa yasudduhum, menghalangi, ya ini menguji dan menghalangi manusia, an asnamihim wa alihatihim, menghalangi manusia dari sesembahan, dari berhala-berhala dan sesembahan-sembahannya orang Quraisy. Famar rabihi, maka lewat suatu waktu Abu Jahal, dzata yaumin, suatu hari Abu Jahal melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun, dalam keadaan Nabi sedang sujud. Fanahan nabiyya alaihi salatu wasalam, maka dilarang oleh Abu Jahal. Dia mengatakan, laqad nahaituka, padahal aku sudah melarang kamu. Nah, falimadza taf'alu, kenapa kamu terus melakukannya? Fantaharahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faraja'a. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentak, nah, dan dia kembali, Abu Jahal. Sumakila, kemudian dikatakan lagi, Rasul bukan kemudian kapok gitu ya, karena dibentai Abu Jahal atau dilarang. Sumakila li Abi Jahlin, kemudian dikatakan lagi kepada Abu Jahal, innahu ay Muhammadan shalla alaihi wa ala alihi wasallam ma zala yusalli. Kemudian disampaikan kepada Abu Jahal bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambeng, masih sholat lagi di situ. Disampaikan Abu Jahal sudah di rumahnya. Dikabari bahwa Muhammad nambeng sholat lagi. Faqala, maka dikatakan, wallahi, Abu Jahal bilang, demi Allah, lain ra'aituhu, kalau aku lihat dia, la ata'na unuqahu biqadamai, aku akan injak lehernya dengan kedua kakiku. Wala afiranna wajhahu biturab, aku akan lumuri wajahnya dengan tanah. Ini sumpah, dia bersumpah ya. Dan orang Arab kalau sumpah itu dia enggak berani melanggar sumpahnya itu. Falamma ra'ahu dzata yaumin sajidan, maka pada suatu hari Abu Jahal melihat Nabi sujud tahtal Ka'bah, di bawah Ka'bah. Wa aqbala alaihi, dan dia menghadapkan dirinya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Yuridu an yubirra bi yaminihi wa qasmahu, dan dia ingin melaksanakan sumpahnya itu.
Untuk ngapain tadi? Mau nginjak kepalanya dan mau ngelumuri wajahnya dengan tanah. Falamma akbala, tapi ketika dia menghadap pada Nabi Muhammad SAW, falamma akbala alaihi wajada bainahu wa bainahu, ternyata ada di antara Abu Jahal dan Nabi Muhammad SAW khondakon. Apa khondak? Parit. Nah, ternyata ada parit minanar, parit dari api. Ya, dihalangi oleh parit dari api. Ahwalan aziman, yang menggejolak. Ahwal itu sangat mengerikan. Ahwal itu mengerikan, sangat mengerikan. Kalau di Ibnu Hisham, mungkin di lain waktu, Abu Jahal bersumpah untuk mengangkat batu, mau dihenjat dengan batu kepala Rasul SAW. Berarti itu kejadian lain. Bersumpah untuk menghenjat kepala Rasul dengan batu, sudah diangkat batunya, mau dijatuhkan kepada kepalanya, tapi Allah menjaganya. Abu Jahal melihat unta yang besar dan sudah membuka mulutnya untuk menelan Abu Jahal ini, sehingga ketakutan. Dilempar batunya, dia lari. Padahal di situ sudah banyak orang Quraisy itu yang menyaksikan. Manusia sedang menyaksikan. Ditanya, ada apa kok malah kamu ketakutan? Lihat wajahmu pucat. Ya, cerita, aku lihat unta besar menggigit aku. Kalau ini lain ya, ada apa? Parit dari api. Ini bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fanakoso, maka Abu Jahal mundur. Ala akibih, mundur ke belakang, wa ajaza, dan dia lemes. Lemah, tidak mampu an yasila ila Rasulillah SAW. Tidak mampu untuk menjangkau Rasulullah SAW. Nah, hadal abdu alladhi yanha abdan idza shalla yata'ajjabu min halihi kaifa yaf'alu hadza. Maka Abu Jahal ini yang telah melarang Rasul salat. Nah, maka ini perkara yang diherankan keadaan dia ini. Bagaimana kok bisa melarang? Walihada jaa fi akhiril ayat, sehingga disebutkan di akhir ayat, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah Abu Jahal itu tahu bahwa sesungguhnya Allah itu melihat. Nah, wa annahu sayujazihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas di dunia maupun di akhiratnya. Nah, ini tafsir surat Al-Alaq, yaitu firman Allah, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 10, 11. Nah, ayat 8 sampai 10. Dan insyaallah ini kita lanjutkan ayat 11-nya ahad depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.